Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Cyrus yang sedang mengikuti sebuah acara lelang paling besar di dunia, di mana semua karya-karya seni legendaris akan diperjualbelikan. Di sini Cyrus terus berkomunikasi dengan beberapa temannya yang tersebar di berbagai tempat di lokasi tersebut. Ternyata Cyrus adalah seorang pencuri yang sangat jenius dan ia selalu berhasil mencuri karya seniman legendaris lalu mendapatkan untung dengan menjualnya di pasar gelap. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita bernama Agent Abby sedang mempersiapkan operasi penangkapan Cyrus. Mereka ternyata sudah mengincarnya sejak lama. Pelelangan itu adalah pelelangan untuk pertama kalinya karya seni digital yang menggunakan sistem blockchain atau NFT diikutsertakan menjadi objek lelang. Seniman misterius bernama N8 berhasil membuat karya yang dijual seharga $12 juta sebagai harga pembukanya. Para peserta lelang pun antusias untuk mendapatkan karyanya, termasuk Cyrus. Harga awalnya adalah $12 juta dan kini meningkat sampai dengan $20 juta akibat persaingan sengit di antara para peserta lelang. Setelah pembawa acara lelang menetapkan pembelinya, tiba-tiba seluruh sistem mati dan orang-orang berlarian keluar. Tapi tidak dengan Cyrus, ia malah mendatangi N8 dan menawarkannya untuk menyelesaikan transaksi pembelian karyanya di kapal pribadi Cyrus. Dan mereka pun langsung pergi menggunakan kapal yang sudah disiapkan. Agent Abby yang sudah memantau dari tadi tentu tak tinggal diam dan langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Cyrus. Tapi ternyata sejak awal Cyrus juga telah menyadari pergerakan dari Interpol. Oleh karena itu, ia dan timnya sudah mempersiapkan berbagai penghalang sepanjang pengejaran. Abby ternyata cukup gigih dalam pengejaran ini. Ia bahkan langsung berganti kapal ketika ia sempat terjebak. Tetapi Cyrus dan timnya juga sudah mempersiapkan pelarian yang tak terduga oleh Abby, di mana mereka berhasil meretas sebuah tanggul dan mengaktifkannya sebagai penghalang untuk menghentikan kejaran dari Agent Abby. Di sisi lain ternyata acara lelang tadi terjadi di dua tempat, salah satunya di Italia dan satunya lagi berada di London, Inggris. Cyrus ternyata sengaja tak menyamar ataupun memakai topeng saat pelelangan. Tujuannya adalah untuk memancing perhatian Interpol. Sementara itu, dua temannya berhasil merampok salah satu karya seniman legendaris bernama Van Gogh yang sedang dilelang di London. Setelah tiba di kapal, N8 langsung menerima pembayaran dari Cyrus. Mereka pun akhirnya berpesta pora semalaman. Tapi karena mereka jauh dari daratan, N8 tak menyadari kalau saat ini dirinya sedang dicari oleh polisi dan beritanya menyebar ke seluruh dunia. Ia diduga telah diculik. Berita mengenai penculikannya pun menjadi cukup heboh. N8 baru sadar berita mengenai dirinya sehari setelahnya. Ia sempat panik dan mengira dirinya telah diculik. Dan ternyata itu semua sudah diatur oleh Cyrus. Ia mengatakan suatu karya seni pada umumnya kurang dihargai sampai ketika ada cerita legendaris di baliknya. Seperti lukisan Leonardo da Vinci yang dulu hanya dihargai $2.000. Tetapi setelah ia sempat diperebutkan oleh para pencuri, kini harganya menjadi puluhan triliun. Sama halnya dengan kasus tersebut, NFT yang Cyrus beli kemarin kini dihargai $80 juta berkat tingginya publikasi N8 yang beritanya telah diculik. Sebagai bonus tambahan, Cyrus memberikan N8 $7 juta sebagai ungkapan terima kasih. Tetapi masalah kembali muncul ketika teman Cyrus yang bernama Denton malah tertangkap. Ternyata salah satu peserta lelang yang tadi melakukan penawaran masih merupakan anggota tim Cyrus. Namun penyamarannya terbongkar oleh Interpol. Dan di tengah interogasi, anak buah Abby tiba-tiba membawakannya sebuah paket kiriman yang berisikan foto-foto mesra Abby dengan Cyrus di masa lalu. Sepertinya mereka berdua dahulu adalah sepasang kekasih yang sangat bahagia. Ia juga memberikan sebuah alamat hotel di London agar keduanya bisa kembali bertemu.
Abby akhirnya berencana kembali ke London untuk mempersiapkan penangkapan Cyrus. Tetapi di tengah perencanaan tersebut ia dihampiri oleh pimpinan divisi kejahatan internasional bernama Hasley. Hasley menjelaskan dibanding memenjarakan Cyrus, mereka ingin mengajaknya bekerja sama. Tentu saja Abby awalnya tak setuju karena timnya telah mengejar Cyrus sejak lama dan sekarang malah mau dilepaskan. Hasley berkata mereka harus mengorbankannya untuk kasus yang lebih besar. Ia bilang terdapat seorang triliuner bernama Jorgensen yang sering mendanai aksi teror di berbagai negara, seperti pemberontakan, terorisme, bahkan meledakkan pesawat. Semua itu ia lakukan untuk menurunkan harga saham yang akan ia beli. Setelah menunggu begitu lama, Hasley berhasil menangkap salah satu bawahan Jorgensen dan menggali informasi darinya. Ternyata dalam waktu sebulan ke depan, Jorgensen telah menyewa sebuah organisasi hacker ternama untuk meretas sistem bendungan di sebuah kota yang akan mengakibatkan banjir besar ataupun kekeringan. Sebagai bayaran atas jasa bencana yang akan dibuat, Jorgensen memberi mereka emas senilai 500 juta dolar. Emas-emas itu saat ini berada di Bank London dan akan dibawa menggunakan pesawat ke Zurich. Cyrus ditawarkan untuk mencuri seluruh emas tersebut. Abby sempat menolak karena ia takut jika Cyrus berhasil nanti, maka ia akan membawa lari seluruh emasnya. Tetapi Hasley tetap kekeh pada rencananya demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Akhirnya pada malam harinya Abby mendatangi Cyrus di hotelnya untuk menawarkan misi yang Hasley berikan. Tetapi setelah mendengar nama Jorgensen, Cyrus memilih untuk mundur karena Cyrus tahu kalau Jorgensen memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang artinya nyawa setiap anggota timnya akan menjadi taruhannya nanti. Tetapi Abby sudah memprediksi kalau tawarannya akan ditolak oleh Cyrus. Maka dari itu ia mengancam akan memenjarakan Cyrus dan anggota timnya karena terbukti telah mencuri lukisan. Kemarin ternyata ia berhasil melacak pembelinya di pasar gelap, dan begitu ditelusuri nama-nama anggota tim Cyrus muncul sebagai penjualnya. Tak hanya itu, sebagai bonus jika Cyrus berhasil menyelesaikan misinya nanti, mereka akan diberikan kebebasan hukum, yang artinya semua kasus pencurian mereka akan dihapuskan. Karena tak ada pilihan lain, Cyrus pun menyetujui misi yang diminta oleh Abby. Tetapi dengan syarat Abby harus ikut dalam misi kali ini. Keesokan harinya Cyrus mengumpulkan semua timnya. Masing-masing dari mereka memiliki keahlian yang berbeda-beda, mulai dari hacker, pilot, penyusup, dan mekanik, dan ahli mesin. Setelah misi dijelaskan, mereka menganggap kalau pencurian kali ini akan cukup sulit dan bisa dibilang mustahil. Apalagi barang yang akan mereka curi adalah emas dengan berat 10 ton. Tetapi Cyrus sebagai ketua tim mengatakan tak ada yang mustahil dan mereka harus menjalankan misi ini jika ingin bebas dari kejaran Interpol. Scene kemudian berpindah memperlihatkan salah satu bawahan dari Jorgensen yang sedang menyiksa seorang pengkhianat dari timnya. Orang inilah yang membocorkan soal transaksi emas kemarin ke Interpol. Dan tanpa basa-basi, orang itu mereka akhiri hidupnya dengan dijadikan sebagai makanan anjing liar. Di sisi lain, di saat anggota timnya masih kebingungan bagaimana cara mencuri emas 10 ton dari sebuah pesawat, Cyrus memberikan ide yang berbeda. Dibandingkan fokus mencuri emas, ia ingin mereka mencuri pesawat yang mengangkut emasnya, tetapi bukan dengan cara membajaknya tentunya. Cyrus mengatakan jika mereka bisa menukarkan sinyal dari pesawat yang membawa emas dengan pesawat lainnya, maka mereka bisa memanipulasi agar emas itu akan dibawa ke tempat lain. Tapi tentu pesawat penggantinya harus memiliki kecepatan yang mampu mengimbangi pesawat Airbus yang dipakai mengangkut emas tersebut. Maka dari itu, mereka menemui seorang elit global pemilik dari sebuah perusahaan unicorn bernama Eric. Cyrus ingin meminjam private jet miliknya. Pesawatnya benar-benar canggih karena Eric membelinya khusus dari ilmuwan NASA dan bahkan sebenarnya dilarang untuk mengudara di wilayah Amerika. Tetapi tetap ia
lakukan. Ia mengatakan semua pelanggarannya tanpa ia sadari kalau Abby adalah seorang Interpol. Akhirnya pesawatnya mau tak mau ia harus pinjamkan. Jika tidak, maka Eric akan ditahan oleh Interpol. Pesawat milik Eric ini ternyata dimodifikasi sedemikian rupa untuk Eric gunakan berpesta pora. Bahkan di bagian bawah pesawatnya memiliki LED yang sangat besar yang bisa digunakan untuk menampilkan pesan apapun yang ia inginkan. Akhirnya para anggota tim mulai melakukan tugasnya masing-masing. Magnus mulai membuat alat khusus, yaitu laser yang nanti akan digunakan untuk meretas berangkas yang menyimpan emas dalam pesawat. Dan Camilla yang bertugas sebagai pilot sedang mengasah kemampuannya menerbangkan pesawat, karena nanti posisi pesawat jet harus tepat berada di bawah pesawat Airbus. Private jet yang mereka pinjam juga mereka lapisi dengan besi khusus agar tidak terdeteksi oleh radar. Cyrus juga menyuruh Luke yang ahli dalam bidang teknologi untuk memasang kamera di berbagai sisi pesawat agar Camilla bisa menerbangkan pesawatnya lebih stabil. Sedangkan Danton, si ahli berkamuflase, sedang mempersiapkan penyamarannya. Cyrus kemudian sempat meminta pendapat terkait perasaannya kepada Abby pada Anton yang belum bisa move on sampai sekarang. Ternyata setahun yang lalu mereka berdua sempat bertemu di Paris. Ketika kenalan, mereka menggunakan identitas samaran dan dalam waktu singkat keduanya pun saling jatuh cinta. Sampai pada akhirnya Abby menyadari kalau Cyrus adalah seorang pencuri. Sementara hacker jenius bernama Misan berhasil membuat alat yang nantinya akan mereka gunakan untuk menduplikat sinyal pesawat Airbus yang akan mereka naiki. Tapi saat itu terjadi, para petugas kontrol udara di Brussels akan menyadari ada dua sinyal pesawat yang sama dan akan butuh waktu agar sinyal itu bisa dipindahkan. Misan mengatakan tak ada teknologi yang akan mampu meretasnya. Cyrus lalu mengatakan kalau kita tidak bisa meretas teknologi, maka kita meretas manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, Cyrus dan Abby berangkat menuju Brussels untuk menemui kenalannya, yaitu seorang pria bernama Harry. Ia dahulu merupakan seorang informan bagi Abby dan sekarang ia bekerja sebagai petugas kontrol udara. Pada awalnya, Harry menolak mentah-mentah tawaran dari Abby, apalagi jika ia melakukannya karirnya bisa menjadi taruhannya. Tapi tiba-tiba Cyrus menawarinya bayaran $1 juta dan ia pun langsung menyetujuinya tanpa basa-basi. Ternyata bayaran Harry ini Cyrus berikan menggunakan uang pribadinya dan bukan uang dari pemerintah. Oleh karena itu, Abby yang mendengarnya pun sempat kaget. Setelah menemui Harry, mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk menemui Hasley. Hasley memberikan informasi di mana Interpol baru saja menemukan potongan tubuh dari salah satu bawahan Jorgensen. Karena rencana pembayaran emas itu telah berbongkar, kabarnya Jorgensen mempercepat proses transaksinya. Yang tadinya Cyrus dan Abby memiliki waktu 17 hari, kini hanya tersisa 10 hari dari sekarang. Mendengar itu, Cyrus langsung memilih untuk membatalkan membantu Interpol. Namun Hasley dengan sombongnya berkata jika Cyrus tidak akan bisa menolak permintaan Interpol karena ia akan memasukkannya ke dalam penjara. Di sini Hasley juga meremehkan kemampuan dari Cyrus dengan mengatakan selama ini Cyrus hanya bisa mencuri berbagai karya seni saja. Setelah sampai di markas, Cyrus memberitahu timnya kalau rencana pencurian mereka sudah ia batalkan karena ia tak ingin menempatkan teman-temannya dalam posisi berbahaya. Tetapi Cyrus akan tetap melanjutkan pencuriannya seorang diri. Mendengar itu, Magnus langsung tak setuju. Ia mengatakan sejak awal mereka mencuri bukan hanya untuk uang, tapi karena memang mereka menyukai tantangan. Rekan timnya yang lain pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Magnus dan mereka siap menanggung semua resikonya masing-masing. Namun sekarang ada satu masalah di mana setelah Misun berhasil membuat alat penghalau sinyal pesawat, tetapi bentuknya ternyata mirip seperti bom yang berarti akan sulit diselipkan ke dalam pesawat. Lalu Abby mengatakan bagaimana jika Misun merancangnya agar alat tersebut bisa dibongkar pasang dan mereka selipkan di tas masing-masing.
Mendengar ide itu, Misun pun langsung mengeksekusinya dan berhasil membuatnya. Terdapat beberapa hari lagi sebelum hari mereka berhasil mendetailkan setiap rencana yang ada, seperti menentukan pilot yang akan membawa pesawat Airbus sampai dengan bandara yang akan dijadikan tempat landasan dari pesawat yang mereka bajak. Rencananya begitu landing, emas-emas tersebut akan langsung diangkut dengan kereta menuju stasiun tempat Hasli berada, dan akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Cyrus dan timnya pun membagi posisi duduk mereka di beberapa tempat di dalam pesawat. Denton dan Magnus berada di kelas bisnis, sedangkan Cyrus dan Abby berada di first class. Dan emas yang akan mereka curi juga telah naik ke dalam pesawat dan diamankan menggunakan brankas khusus. Bukan hanya itu saja, Jorgensen juga mengirimkan beberapa anggotanya untuk ikut sepanjang penerbangan. Sebelum pesawat mengudara, Cyrus menyadari salah satu anggotanya, Luke, tak ikut naik ke pesawat. Ia pun menelponnya untuk mencari tahu di mana posisinya, dan ternyata Luke mengatakan tak sanggup mengambil resiko dalam misi kali ini. Meskipun merasa seakan-akan dihianati oleh rekannya, Cyrus tetap berusaha tenang. Tapi masalahnya salah satu komponen alat penghalau sinyal pesawat dibawa oleh Luke. Tapi Misan mengatakan mereka masih bisa menggunakan alatnya, namun alat itu mesti diletakkan di kamar mandi di dekat kokpit. Di sisi lain, sang pilot mereka, Camilla, juga sudah bersiap untuk menerbangkan pesawat yang telah dimodif. Dalam waktu 10 menit ke depan, posisi pesawatnya akan berada tepat di bawah pesawat Airbus. Oleh karena itu, Cyrus dan timnya mulai merakit alat penghalau sinyal pesawat. Abby dipercaya untuk menyatukan semua komponennya, tetapi ia tak sengaja menjatuhkannya, dan di sini kekacauan pun terjadi. Karena untuk merakit semuanya agar bisa kembali berfungsi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan masalahnya, posisi Camilla telah berada tepat di bawah pesawat. Ia pun telah menyalakan sinyal pesawat miliknya, dan Harry yang saat ini memantau lalu lintas penerbangan terlihat sangat panik karena radarnya telah menunjukkan ada 2 pesawat yang terbang berdekatan dengan kode yang sama. Salah satu rekan kerjanya bahkan menyadari keanehan tersebut dan mencoba memanggil bantuan, tetapi untung Harry berhasil mengalihkan perhatiannya dengan berakting, hingga akhirnya Cyrus berhasil menyalakan alat penghalau sinyal pesawatnya. Kini sinyal pesawat dari Airbus mereka telah lenyap. Begitu sinyal dari pesawat Airbus telah lenyap, Harry menghubungi sang pilot untuk mengabari kalau bandara Zurich saat ini terjadi banjir dan menghalangi jalur landasan. Oleh karena itu, sang pilot diarahkan untuk mendarat di bandara terdekat lainnya. Sedangkan untuk mengelabui perusahaan penerbangan, mereka mengirimkan sebuah drone yang membawa sinyal pesawat Airbus ke arah Zurich, dan seakan-akan tak ada perubahan rute dalam penerbangan mereka. Dan sekarang giliran Denton dan Magnus beraksi. Tabung oksigen yang Denton bawa merupakan bagian dari alat membuka brankas. Lapisan pengamanan pertama dari brankas yang akan ia buka akan menyerap semua oksigen jika diterobos di tengah penerbangan. Oleh karena itu, Magnus membutuhkan oksigen tambahan. Di sisi lain, para bawahan Jorgensen tak tinggal diam ketika tahu pesawat telah berubah rute. Mereka ternyata membawa alat-alat khusus seperti valve, dan ketika dirakit akan menjadi sebuah pistol. Mereka kemudian mencoba menyandra salah satu pramugari yang bertugas untuk memaksa pilot terbang kembali ke arah Zurich. Untung saja saat itu sedang terjadi turbulensi hebat dan menjadi kesempatan bagi Cyrus untuk menghalangi aksi mereka, dan pertarungan pun tak terelakkan. Di kesempatan ini, Agent Abby menunjukkan kemampuannya yang walaupun seorang wanita, ia mampu menghabisi anak buah Jorgensen. Di saat yang sama, Magnus telah berhasil membuka brankas menggunakan alat ciptaannya. Ketika pesawat mendarat nantinya, emas-emas tersebut sudah siap untuk langsung diturunkan. Dan ternyata bandara tempat pesawat ini akan mendarat berada di antara bukit bersalju dan landasannya licin dan angin cukup kencang. Ketika mendarat, pesawat mengalami goncangan hebat.
Abby dan Cyrus sebenarnya ingin menyusul Magnus ke bawah untuk bersiap-siap menurunkan emasnya. Tetapi ternyata aksi mereka telah diketahui oleh anak buah Jorgensen. Di saat yang sama, Jorgensen menerima kunjungan dari organisasi hacker yang telah ia sewa bernama Levita. Mereka menanyakan kenapa emasnya belum juga sampai, dan di sini Levita mengancam jika pembayarannya belum juga diterima, maka seluruh akun perbankan Jorgensen akan mereka retas. Itulah salah satu alasan mengapa Levita selalu memilih dibayar dengan emas, karena tak dapat diretas oleh hacker manapun. Mendengar itu, Jorgensen segera menelpon anak buahnya untuk menanyakan mengapa emasnya belum juga tiba. Anak buahnya pun melaporkan kalau ada usaha pencurian emasnya yang dilakukan oleh Cyrus. Mendengar hal itu, Jorgensen meminta anak buahnya untuk sekalian membawa Cyrus ke tempat transaksi. Anak buah Jorgensen ternyata juga menyadari kalau pesawat private jet yang Camilla bawa tadi tak terdeteksi oleh radar. Oleh karena itu, ia memerintahkan anggotanya untuk segera mengangkut seluruh emas yang ada untuk dipindahkan ke private jet. Sementara Magnus tak ikut dibawa naik dan akan dieksekusi di tempat itu. Ia pun dibawa ke pinggir landasan. Sesaat sebelum akan ditembak, ia berhasil mengecoh anak buah Jorgensen dan merusak pistolnya. Dan ketika akan ditembakkan, pistol itu langsung meledak di tangannya sendiri. Kembali ke Cyrus yang sedang ditahan di dalam jet. Saat ada kesempatan, Camilla membuat pesawat berputar-putar untuk melepaskan besi-besi khusus yang melapisi dinding pesawat. Karena begitu terlepas beberapa keping saja sudah cukup untuk memunculkan keberadaan mereka di radar. Dan tak lama kemudian anggota Interpol yang lain menyadari keberadaan private jet yang mereka naiki. Hasli lalu memerintahkan supaya mereka meminta bantuan ke militer NATO untuk dikirimkan pesawat tempur demi menembak jatuh pesawat jet yang sedang membawa emas Jorgensen. Hasli seolah tak peduli dengan keberadaan Cyrus dan Abby di dalamnya. Ia hanya mementingkan emas tersebut agar tak sampai ke tangan Jorgensen. Beberapa saat kemudian, dua pesawat tempur militer NATO terbang dan siap menembak pesawat mereka. Namun Harry yang menjaga radar menyadari Cyrus dalam bahaya dan segera memberikan pesan ke militer NATO bahwa di dalam pesawat terdapat warga sipil yang sedang ditawan. Para pilot tempur pun meminta jawaban dari Camilla apakah benar sedang ada warga sipil yang ditawan atau tidak. Tetapi Camilla saat ini sedang ditodong dan tak bisa memberikan jawaban. Namun ketika ada kesempatan, tiba-tiba Cyrus memberikan perlawanan agar mereka bisa menuliskan pesan emergency melalui layar LED raksasa yang berada di bawah pesawat. Mereka pun akhirnya selamat dari rudal pesawat tempur NATO, tetapi mereka semua masih berkelahi dengan bawahan Jorgensen. Namun Camilla tak tinggal diam. Ketika dirinya ditodong, ia kembali sengaja membuat pesawat berputar-putar supaya Cyrus dan Abby memiliki kesempatan untuk melawan. Namun karena tindakannya itu juga, tangannya terkilir dan tak lagi mampu mengendalikan pesawat. Cyrus dan Abby segera masuk ke kokpit untuk membantunya mengendalikan pesawat tersebut yang sudah hampir jatuh. Tapi masalah kembali muncul ketika salah satu besi pesawat terlepas dan merusak bagian ekor pesawat jetnya. Dan mereka harus segera mendaratkan pesawatnya. Di saat yang bersamaan, jalur masuk ke Villa Jorgensen memiliki jalan yang cukup panjang dan mereka pun menjadikannya sebagai tempat pendaratan darurat. Right on time. Ketika mereka keluar dari pesawat, Cyrus dan Abby sudah berada dalam todongan pistol. Dengan cepat, Cyrus juga memberikan kode kemisan untuk segera mengaktifkan kamera yang masih berfungsi pada dinding pesawat untuk berjaga-jaga. Kalau mereka mati, akan menjadi bukti bagi penangkapan Jorgensen. Di sini Levita mendapat info kalau salah satu dari mereka adalah Interpol dan memilih untuk pergi dari lokasi. Namun Jorgensen yang emosi malah menghabisinya karena terlalu banyak berbicara.
Dan Cyrus kembali mempertaruhkan nyawanya dengan mengaku sebagai seorang Interpol, sedangkan Abby hanya seorang pencuri biasa. Untung saja saat dirinya akan ditembak, para polisi pun datang yang dikirim oleh Interpol. Namun Jorgensen sempat mencoba mengelak dengan mengatakan kalau Cyrus lah yang telah memasuki tempat pribadinya. Ia juga mengatakan kalau bukan dia yang telah membunuh Levita. Tetapi Cyrus sudah memprediksi hal tersebut dan tiba-tiba Hasley berhasil sampai di lokasi menggunakan helikopter. Cyrus dan Camilla pun memilih untuk segera pergi dari sana sebelum keadaan menjadi lebih parah. Namun di sini Abby diberitahu temannya kalau tadi Hasley memerintahkan pesawat tempur NATO untuk menembak pesawatnya, meskipun jelas-jelas Abby masih berada di dalamnya. Karena kesal akan perlakuan Hasley, Abby pun memukul wajahnya dan memilih untuk keluar dari Interpol saat itu juga, dan ia memilih pergi bersama Cyrus dan Camilla. Scene kemudian berpindah setelah beberapa minggu setelah kejadian. Cyrus dan Abby mengendarai sebuah mobil menuju sebuah danau, dan di tengah perjalanan Cyrus memberinya sebuah hadiah kecil, yaitu nama pelaku dari penculikan karya seni kedua orang tua Abby dulu. Cyrus berhasil melacaknya menggunakan beberapa kenalan lamanya. Ternyata waktu di awal misi, Abby sempat menceritakan mengapa ia sangat membenci pencuri seni. Karena dulu orang tuanya memiliki sebuah karya seni terkenal, tetapi dicuri oleh orang tak dikenal. Dan karena Abby sekarang bukan lagi seorang Interpol, Cyrus memberitahukan sebuah rahasia kepadanya. Ternyata mereka sebenarnya telah berhasil mencuri 10 ton emas yang menjadi objek transaksi. Saat mereka ke Brussels, diam-diam Magnus membuat emas batangan palsu yang juga dinaikkan ke pesawat Airbus tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika Magnus berhasil membuka berangkas, ia segera menukarkan isinya dan menjatuhkannya di tengah gunung. Dan Luke sebenarnya hanya pura-pura tak ikut misi tersebut agar Abby terkecoh. Dan saat itu dialah yang ditugaskan untuk melacak keberadaan dari emas yang dijatuhkan tersebut. Sekarang seluruh anggota tim dari Cyrus sedang menunggu di pinggir danau tempat emas itu terjatuh. Tak hanya berhasil menyelesaikan misi, mereka juga berhasil mendapatkan 500 juta dolar. Di akhir film, Cyrus dan Abby pun berciuman dan film pun berakhir.